Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan Pamungkas, NIM 19111-346, Prodi Ekonomi Syariah, kelas X 5B, mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Ingin menjelaskan sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Biografi dan awal mula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam. Umar bin Khattab mempunyai nama lengkap yaitu Umar bin Khattab bin Naufail bin Abd al-Uzza bin Riyah bin Qurs bin Razah bin Adi bin Lu'ay al-Qurayi al-Adawi. Usia Umar bin Khattab lebih muda 13 tahun dari Nabi Muhammad SAW, karena Umar lahir 13 tahun setelah tahun gajah, tahun kelahiran Nabi Muhammad. Umar bin Khattab lahir pada 584 Masehi. Ia adalah putra dari Khattab bin Naufal dan Khatamah binti Hisham. Kedua orang tuanya berasal dari suku Adi, suku yang terpandang di kalangan orang-orang Quraisy. Sebelum memeluk Islam, Umar adalah seorang yang sangat disegani dan dihormati oleh penduduk Mekah. Ketika Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam secara terbuka di Mekah, Umar bereaksi sangat antipati terhadapnya. Beberapa catatan mengatakan bahwa kaum muslimin saat itu mengakui bahwa Umar adalah lawan yang sangat paling mereka perhitungkan. Hal ini dikarenakan Umar yang memang sudah mempunyai reputasi yang sangat baik sebagai ahli strategi perang dan seorang prajurit yang sangat tangguh pada setiap peperangan yang ia lalui. Umar juga dicatat sebagai orang yang paling banyak dan paling sering menggunakan kekuatannya untuk menyiksa pengikut Nabi Muhammad. Pada puncak kebenciannya terhadap ajaran Nabi Muhammad, Umar memutuskan untuk mencoba membunuh Nabi Muhammad. Namun, saat dalam perjalanannya, ia bertemu dengan salah seorang pengikut Nabi Muhammad, yaitu yang bernama Naum bin Abdullah, yang kemudian memberinya kabar bahwa saudari perempuan Umar telah memeluk Islam, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang ingin dibunuhnya saat itu. Karena berita itu, Umar terkejut dan pulang ke rumahnya dengan maksud untuk menghukum adiknya. Diriwayatkan bahwa Umar menjumpai saudarinya itu sedang membaca Al-Quran surat Toha ayat 1-8. Ia semakin marah akan hal tersebut dan memukul saudarinya. Ketika melihat saudarinya berdarah oleh pukulannya, ia menjadi iba dan kemudian meminta agar bacaan tersebut dapat ia lihat. Diriwayatkan Umar menjadi terguncang oleh apa yang ia baca tersebut. Beberapa waktu setelah kejadian itu, Umar menyatakan memeluk Islam. Tentu saja, hal ini membuat hampir seisi Mekah terkejut karena seorang yang terkenal paling keras, menentang dan paling kejam dalam menyiksa para pengikut Nabi Muhammad SAW, kemudian memeluk ajaran yang sangat dibenci tersebut. Akibatnya, Umar dikucilkan dari pergaulan Mekah, dan ia menjadi kurang atau tidak dihormati oleh para petinggi Quraisy yang selama ini diketahui selalu membelanya. Kisah Umar bin Khattab yang memeluk agama Islam membawa kekuatan yang cukup besar bagi perjalanan dakwah Islam. Pasalnya, Umar memberikan masukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan syiar Islam secara terang-terangan, bukan secara diam-diam seperti yang selama ini dilakukan. Hingga sejak itulah agama Islam disebarkan secara terang-terangan. Semenjak Umar masuk Islam, Nabi Muhammad SAW memberikan sebutan kepada Umar dengan julukan Al-Faruq yang artinya pembeda, karena dengan Umarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan antara yang hak dan yang batil. Umar bin Khattab juga menjadi penasihat terdekat Nabi Muhammad SAW hingga sepanjang umur Nabi Muhammad SAW.
Masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Usai kekhalifahan Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu memerintah dan memimpin Islam selama 2 tahun lamanya, Abu Bakar radhiyallahu anhu jatuh sakit. Kondisi Abu Bakar radhiyallahu anhu yang sakit membuat Umar bin Khattab merasa khawatir bila tidak menemukan pengganti Abu Bakar secepatnya. Akhirnya, Umar bermusyawarah dengan para sahabat guna mempertimbangkan siapa yang pantas menggantikan Abu Bakar menjadi khalifah. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengungkapkan beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang khalifah. Berdasarkan masukan-masukan yang diterima, Abu Bakar kemudian memilih Umar bin Khattab untuk menggantinya menjadi khalifah. Abu Bakar pun langsung membuat baiat yang berisi penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya, dan dengan demikian orang-orang mukmin harus patuh terhadapnya. Umar bin Khattab dijadikan khalifah dengan dibaiat pada bulan Jumadah al-Akhirah tahun 13 Hijriah. Tetapi Az-Zuhri mengatakan bahwa Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah pada hari kematian Abu Bakar, tepatnya 8 hari sebelum bulan Jumadah al-Akhirah. Selama pemerintahan Umar, kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat cepat. Islam mengambil ahli Mesopotamia dan sebagai Persia dari tangan dinasti Sasanid dari Persia, yang mengakhiri masa kekaisaran Sasanid serta mengambil ahli Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia dari kekuasaan Romawi. Saat itu ada 2 negara adidaya yaitu Persia dan Romawi, namun keduanya telah ditaklukkan oleh kekhalifahan Islam di bawah pimpinan Umar. Sejarah mencatat bahwa pertemuan besar yang menjadi awal penaklukan ini pada pertemuan Yarmuk yang terjadi di dekat Damaskus pada tahun 636. 2.000 pasukan Islam mengalahkan pasukan Romawi yang mencapai 70.000 dan mengakhiri kekuasaan Romawi di Asia Kecil bagian selatan. Pasukan Islam lainnya dalam jumlah kecil mendapatkan kemenangan atas pasukan Persia dalam jumlah yang lebih besar pada pertemuan Al-Qadisiyah tahun 636 di dekat sungai Efrat. Pada pertemuan ini, jenderal pasukan Islam yakni Sa'ad bin Abi Waqqas mengalahkan pasukan Sasanid dengan berhasil membunuh jenderal Persia yang terkenal Rustam Farkuzat. Pada tahun 637, setelah pengepungan yang lama terhadap Yerusalem, pasukan Islam akhirnya mengambil ahli kota tersebut. Tahun 638, ia memerintahkan untuk memperluas dan merenovasi Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Ia juga memulai proses kodifikasi hukum Islam. Pembentukan Baitul Mal menjadi salah satu pembaharuan Umar dalam bidang ekonomi. Segala capaiannya menjadikan Umar sebagai salah satu khalifah paling berpengaruh sepanjang sejarah. Umar dikenal sebagai gaya hidupnya yang sederhana. Alih-alih mengadopsi gaya hidup dan penampilan para penguasa di zaman itu, ia tetap hidup sangat sederhana. Pada sekitar tahun ke-17 Hijriah, tahun keempat kekhalifahannya, Umar mengeluarkan keputusan bahwa penanggalan Islam hendaknya mulai dihitung saat peristiwa hijrah. Wafatnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menjadi khalifah selama 10 tahun, yaitu pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, seorang budak, pada saat ia akan memimpin sholat subuh. Abu Lu'lu'ah atau Fairuz adalah seorang warga Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Pembunuhan ini konon dilatar belakangi oleh dendam pribadi Abu Lu'lu'ah terhadap Umar bin Khattab.
Virus merasa sakit hati atas kekalahan Persia yang saat itu merupakan negara dikdaya. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu 25 Zulhijjah 23 Hijriah atau 644 Masehi. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.